Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada owner BL Coffee, kepada Bapak Heru Setiadi, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, kami ralat Bapak Sutris ya. Ya, dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan ya. Ya, kita undang hosting Cakap Tamora yaitu Abang Dadarma Ade Putra Hutasu. Baik nih Kak, karena memang sudah acara talk show ini memang udah berkumpul semua ini. Betul. Jadi kita ingin melemparkan tangga estafet kita nih kepada para narasumber dan hosting. Ya, Bang. Oke. Untuk itu, dan sebelum ini kan ada kurang lengkap nih. Tanpa beliau talk show tidak akan berjalan seperti ini. Wah, ada lagi nih Kak? Ada dong. Siapa nih? Mari kita sambut Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Pak Dr. Andus Haji M. Ayu Siregar yang habis dipersilahkan waktu dan tempatnya Pak. Baik. Memang harus tiba-tibain gitu ya Kak. Iya. Harus pura-pura kita Iya, nggak tahu. pokoknya malam Padahal ini sebenarnya tuh- ada yang lebih penting. Betul, malam ini tuh penuh dengan kejutan, jadi Iya. jangan pulang sampai akhir. Baik. Oke, langsung kita alihkan ya ke hosting. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah hadir nih. Ya ada Bapak Camat nih, ada Bapak Camat Tanjung Merawa, Pak Ismail, selamat datang Pak. Ada Kepala Desa Bandar Labuan, Bapak Azman, dan kawan-kawan ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi hari ini luar biasa nih. Ini luar biasa karena kita mau cerita dulu nih. Cakap-cakap Tamora hadir di Tanjung Merawa emang adalah landasan kita, dasar kita sebagai anak-anak muda nih, anak-anak muda milenial Tanjung Merawa yang berpikir bahwasanya bagaimana mengupkan nih anak-anak muda milenial Tanjung Merawa yang punya kreativitas, anak-anak muda yang pengusaha ataupun pengrajin dan yang lainnya kita upkan, kita mix di Cakap-Cakap Tamora yang biasanya kita hadir nih di di platform digital itu ada di Facebook Cakap Tamora. Mungkin kawan-kawan kepada subscriber semuanya, subscribe ya. Diminta juga lah like komennya agar channel kita tetap up terus nih di Tanjung Merawa, karena sama dengan tema kita hari ini, talk show Cakap-Cakap Tamora Growing Network in the Tanjung Merawa Youth Space ya, yang artinya menumbuhkan jejaring di ruang pemuda Tanjung Merawa. Saya minta apresiasi buat dari kawan-kawan buat Cakap-Cakap Tamora. Nah, yang paling menarik lagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada orang-orang hebat nih, ada orang-orang hebat yang energik nih, masih muda. Mas Sutris juga masih muda ya. Jadi ada Mbak Putri Atika nih, Mbak Putri Atika dari sosiologis, ada Mas Sutris, owner Bean Space Coffee yang sudah support nih buat acara Cakap-Cakap Tamora pada malam hari ini. Dan kita nggak lupa juga ada Mas Puput nih dari Biblu Parfum. Terima kasih Mas sudah mau hadir. Ada, saya lihat tadi ada Sekdes Bandar Labuan Bang Azrul, ini adalah rekanan kita di Cakap-Cakap Tamora ini. Selanjutnya ada Bung Arfin Tondang dari antropologis. Terima kasih Bang sudah hadir di Cakap-Cakap Tamora, karena sahabat kental kita juga nih di Cakap-Cakap Tamora. Dan paling berbangga hati kita hadir
Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, termasuk tokoh pemuda pada masanya, dan beliau sangat dekat dengan anak-anak muda pastinya. Karena kenapa kita bilang dekat dengan anak muda? Hari ini dengan kesibukan beliau bisa hadir nih di sini, bisa hadir di Cakap-Cakap Tamora. Artinya spesial buat kita semua. Jadi kita beruntung ada di sini bersama Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Haji M. Ali Yusuf Siregar. Terima kasih Pak sudah hadir di talk show-nya Cakap-Cakap Tamora. Artinya ini dari kita untuk kita. Nah, kita persingkat karena memang durasi juga dari tim kreatif 1 jam buat talk show Cakap-Cakap Tamora. Selanjutnya nanti ada hiburan dan ada yang spesial lagi nanti akan hadir di setelah talk show magician. Nah, kita mempersingkat waktu karena Pak Wakil sudah berada di tengah-tengah kita. Sekiranya Pak Wakil Bupati bisa memberikan kata sambutan dan motivasi buat anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini di Cakap-Cakap Tamora. Waktu dan tempat kami persilakan Pak dengan hormat buat Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kita hormati Bapak Matondang, Ananda Atika, Khairu. Ada juga hadir bersama kita Ketua KONI Kabupaten Deli Serdang, ada juga Ketua BKPRMI Kabupaten Deli Serdang, ada juga Bapak Camat, Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, tuan rumah di desa, khusus adik-adik yang hari ini hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan di Cakap-Cakap Tamora, yang intinya adalah pada malam hari ini kita akan mendengarkan tokoh-tokoh kita yang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, ini tokoh-tokoh kita ini sebenarnya orang-orang pilihan menurut panitia Bung Dharma Adi. Karena apa? Karena memang tempat ini adalah salah satu tempat yang enak, suasananya nyaman, dan udaranya pun bagus. Nampaknya memang mendukung semuanya untuk kegiatan Cakap-Cakap Tamora ini yang mengandung judul adalah Growing a Network in the Tanjung Merawa Youth Space. Ini adalah salah satu kegiatan yang positif. Sebenarnya, maaf, ada kita lihat tadi pimpinan Biblo, Karpum. Jadi saya mau menyampaikan bahwa pada malam hari ini sebenarnya tokoh-tokoh yang sudah berbuat sudah banyak. Biblo ini salah satu produk parfum anak Tanjung Merawa, betul? Begitu juga BL Coffee Space ini juga anak Tanjung Merawa. Pembicara kita Ananda Atika ini bertepatan anak teman saya, bukan sembarang teman bekerja, teman kuliah, teman bermain-main, tapi memang Tuhan lebih sayang dan mendahului kita untuk selama-lamanya. Tapi walaupun begitu, Atika ini banyak yang saya lihat kegiatan-kegiatan yang positif. Bukan hanya sini saja, saya hanya melihat dari medsos yang saya buka tiap hari. Cuman saya hanya mendoakan mudah-mudahan Atika ini berhasil seperti papanya, doa saya. Begitu juga Pak Matondang ini juga tokoh. Jangan kita lihat jenggotnya. Kalau jenggotnya memang macam apa namanya, ya ustadz lah. Tapi ini memang ustadz juga Pak Matondang ini. Tapi yang mudah-mudahan pertemuan kita ini, cakap kita ini membawa hasil
sebagaimana yang diharapkan. Sebenarnya tujuan adalah network ini jejaring yang bisa mempersatukan khususnya anak-anak muda yang berada di Kecamatan Tanjung Rawa. Itu salah satu tujuan. Ya mudah-mudahan tujuan ini bisa nantinya berjalan dengan baik, dan harapan kita mudah-mudahan pertemuan ini, kegiatan ini, talk show ini bukan hari ini saja. Ya, kita harapkan juga nanti ke depannya bertambah baik lagi, bertambah kegiatan-kegiatan bukan saja hanya di BL Coffee ini, tapi di tempat-tempat yang lain. Kami rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang kami di talk show ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa memberikan, menerima masukan-masukan, bahkan nanti kita ada membawa pulang oleh-oleh ilmu dari ketiga tokoh kita yang pada malam hari ini sudah disiapkan oleh panitia. Kami rasa itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, semuanya kita dapat melaksanakan tugas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Wakil bisa kembali ke tempatnya. Ya, kita lanjutkan untuk talk show Cakap-Cakap Tamora malam hari ini. Saya sapa dulu nih kawan-kawan Cakap-Cakap Tamora. Ini banyak nih teman-teman yang datang kemarin ini. Termasuk para tamu yang kita undang ya. Ada 45 tamu, bintang tamu yang kita undang di Cakap-Cakap Tamora. Yang buat kita senang hati pada malam hari ini, mereka datang bersama-sama kita di BL Space Coffee dalam kegiatan talk show Cakap-Cakap Tamora. Berikan aplaus nih buat kawan-kawan semuanya. Kita lanjut ke talk show Cakap-Cakap Tamora. Udah siapnya mati kayak Mas Sutris dan Bang Abdul atau Ciri Cakap-Cakap Tamora. Cakapkan aja. Ya kita langsung ke narasumber yang luar biasa nih. Kalau tadi Pak Wakil Bupati bilang seperti Ustadz, tapi memang Bung Matondang ini, apa nama Tondang ini termasuk musisi juga nih, musisi reggae ternama Kota Medan. Apa nama bandnya? Brotherhood. Ini kawan-kawan Cakap Tamora pada tahu nih. Tapi kali ini di Cakap-Cakap Tamora kita buat menjadi narasumber untuk acara Cakap-Cakap Tamora. Beliau juga selain musisi antropologis. Nah kita karena memang temanya Growing in the Tanjung Rawa Youth Space, artinya menumbuhkan jejaring di ruang pemuda Tanjung Rawa nih Bang Afri. Jadi ada pertanyaan yang mau kita sampaikan ke Bang Afri agar kawan-kawan Cakap Tamora yang hadir pada malam hari ini dapat diberikan informasi ataupun edukasi pada malam hari ini. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun budaya public relation ya agar terciptanya jaringan sosial yang saling memperdaya. Selanjutnya budaya resiprokal seperti apa yang mesti ditonjolkan dalam upaya membangun jaringan bagi anak muda hari ini. Dipersilakan untuk Bung Afri Ramadan. Ada pertanyaan kuis ya. Mungkin sederhananya misalnya karena temanya juga growing network gitu. Jaringan aku rasa misalnya secara pribadi sih kita kan udah bentuk jaringan masing-masing dalam hidup masing-masing. Maksudnya ada jaringan keluarga, ada jaringan
kawan satu gang, ada jaringan kawan macam lah, ada yang kawan satu sekolah, satu nongkrong di bil kopi mungkin kan. Tapi itu misalnya tadi dari pengantar juga udah dibilang, kita kan hari ini juga malam ini membangun jaringan gitu kan. Misalnya kalau orang lihatnya mungkin sederhana, apa sih hubungan yang paling erat misalnya antara katakanlah coffee space misalnya dengan parfum, kan nggak ada korelasi erat. Tapi itu adalah salah satu bentuk usaha misalnya membangun jaringan-jaringan itu tadi. Tapi yang paling utama misalnya dalam membangun jaringan itu misalnya secara pribadi juga nih, ada berapa kali Kakak Tamora gitu aku lihat jaringannya berkembang dari tahun ke tahun gitu, komunitas banyak yang muncul. Terus membangun satu jaringan itu memang harus dilandasi dengan penerimaan yang sama-sama seimbang gitu. Kalau misalnya tidak seimbang, umumnya dia jadinya konflik gitu kan. Jadi kita nggak suka antara satu sama lain gitu. Tapi kalau aku lihat sih misalnya untuk Tamora sendiri jaringannya udah oke. Mau jaringan anak muda, mau jaringan kedai kopi itu atau jaringan parfum katakan baik-baik aja. Walaupun mungkin kalaupun ada sedikit atau banyak gesekan, anggap aja lah itu intrik untuk membesarkan jaringan ini tadi. Tapi mungkin yang menarik misalnya untuk menjawab itu juga di luar pertanyaan Bang Dharma tadi misalnya mungkin aku lebih menekankan yang kita mau bangun sebenarnya kalau Bang Dharma bilangnya tadi jejaring ya kan, ada beda sebenarnya antara jaringan dengan jejaring gitu kan. Yang kita mau buat ini sekarang jaringan networking sesuai dengan judulnya gitu, atau model Sama dengan relasi lah. Kalau relasi dia kan lebih khusus, lebih khusus, lebih spesifik, lebih erat. Itu kan kita tiru macam jaring laba-laba. Jadi kita bisa menginventaris atau misalnya mengenal lebih dekat orang-orangnya siapa gitu. Jadi aku juga berusaha misalnya hari ini malam ini mengembangkan jejaring laba-laba tadi. Jadi aku misalnya ini tahu Bang Putri sini yang punya bil kopi, mungkin besok aku bisa nonton gini dapat potong harga. Kan membangun yang jaringan lebih eksklusif lagi, tapi bukan berarti eksklusif dalam artian meniadakan yang lain juga, tapi maksudnya membangun kedekatan yang lebih luas tapi dengan cara yang lebih spesifik. Misalnya ada banyak kedai kopi di Tanjung Rawa, cuman semuanya aku kenal, misalnya ada beberapa gitu kan, tapi mungkin di bil lebih khusus karena malam ini duduk sebelahan. Atau misalnya nanti aku mau ke Tanjung Rawa, mau ke tempat siapa ini, kalau nggak ke tempat Bang Dharma, mungkin sebelum tempat Bang Dharma, bisa tempat Putri nih, misalnya aku hujanan tengah jalan, siapa nih bisa berteduh misalnya gitu kan, bisa tempat Putri ya. Aku membangun yang web tadi atau misalnya ada jaring yang ala laba-laba tadi, karena dia perlu membangun jaringannya itu kita yang datang sendiri supaya membangun yang abang maksud tadi, misalnya dengan budaya resiprokal tadi. Kalau misalnya yang networking pada umumnya, walaupun agak sulit juga mengatakan itu akan seperti itu kejadiannya, akan banyak tarik menariknya yang lebih katakanlah banyak intrik-intriknya. Maksudnya kalau membangun network itu ada take and give-nya, ada yang kita beri, ada yang kita lepas gitu kan. Kalau misalnya yang dalam sebutannya misalnya web, jaringan laba-laba, kita lebih berterima, lebih nothing tulus aja kita berkawan gitu, nothing tulus. Macam contohnya misalnya walaupun aku merasa bersalah juga, misalnya abang udah pernah datang ke Medan jumpa spesial misalnya waktu itu, terus abang undang ada berapa kali yang mungkin aku berhalangan ya waktu itu, mungkin waktu itu belum hadir di Jakarta. belum hadir. Walaupun udah banyak yang bisikan, Bang kemarin aku udah di cakap Tamora, abang kita tanya, aduh belum bisa gitu ya kan. Karena maksudnya mungkin yang kulihat perspektif awalnya membangun jaringannya masih dalam level networking, jadi mungkin aku masih meraba-raba, kira-kira kalau misalkan
aku datang ke Cakap Tamora misalnya di sebelum malam ini, ini ada apa ini? Gitu. Jangan-jangan nanti ada udang di balik bakwan, ya kan masih saling meraba kita gitu kan? Udang di balik PE ya. Jadi yang kalau malam ini kita udah jadi udang di balik PE, bukan di balik bakwan, Bang. Karena dia lebih krik-krik kan. Kalau misalkan bakwan kan kalau udah agak dingin kan agak lemes-lemes dia, gitu kan? Nggak renyah lagi. Jadi kita membangunnya, oh ya udah, misalnya Tamora Network-nya itu lebih kepada yang konsepnya menurut aku supaya resiprokal dan saling mengenal juga, model jaring laba-laba tadi. Jadi aku bisa kenal walaupun mungkin bahasa pasarannya langsamnya jauh kali gitu ya kan. Misalnya aku kenal pernah jumpa misalnya sama Putri di beberapa forum. Oh rupanya forum ini sebelum aku jumpa sama Putri di forum di tempat yang sama mungkin Putri pernah di sini. Oh rupanya kita berada dalam satu jaringan sama Bang Dharma juga itu misalnya. Oh ini aku dapat info tentang Bang Dharma dari Citra, misalnya Citra aku dapat dari siapa, dari si apa gitu, atau misalnya oh aku dapat cerita lagi untuk membangun spesifiknya tadi misalnya aku dari yang bintang tamu Cakap Tamora, Yasir misalnya. Yasir bilang, Bang kirim salam Bang Dharma. Oh iya, maaf belum bisa hadir. Ya itu membangun kesepahaman supaya yang Nothing Tulus tadi membangun jaringan laba-labanya tadi supaya lebih erat. Ya aku mengumpulkan informasi apa ini yang sekarang berusaha lagi dibangun gitu misalnya, dan kita juga supaya apa ya, kalau membangun jaring laba-laba dan berterima itu supaya minimal kalau jumpa kita nggak basi gitu Bang. Misalnya nggak basi dalam artian oh aku waktu jumpa sama Bang Dharma yang kita bahas misalnya reggae, atau misalnya sama Putri misalnya selain politik, terus aku lihat kan IG story-nya kan sering stalking ya kan. Oh rupanya arahnya kemari. Oh jadi nanti kan kalau jumpa aku bisa macam malam ini bisa ngobrol ya kan. Oh ini berarti kalau misalnya yang kalau yang sering dibahas Putri Islam Puritan, jadi hadis gini-gini. Oh aku punya nih pandangan yang lain. Jadi pembicaraan itu bisa berkembang kemana aja gitu kan. Misalnya sama Bang Sutris, oh kopi misalnya aku tadi udah pesan kopi. Oh mungkin ada aku dengar lagi tadi misalnya dari yang pengunjung sini, oh nih Bang ngambil bibit dari sini. Oh rupanya dari jaringan yang sama juga gitu kan. Oh nanti kan suatu ketika malam ini setelah jumpa nanti aku tanya sama yang misalnya balik pulang ke tempat ngambil binnya, wah Bang itu ngambil di situ. Oh sama lah berarti kita ini, ya udah. Jadi jaringannya kan lebih erat dan lebih mengenal satu sama lain dan lebih apa ya, supaya resiprokal. Nothing tulus saja gitu. Kita kan juga nggak mengharapkan yang lebih, juga nggak apa ya istilahnya, nggak berkurang juga, sama-sama seimbang yang kita harapkan satu sama lain dalam jaringan. Tapi paling tidak ada bentuk silaturahmi ya dengan yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, sehingga yang disampaikan Bang Avena tadi, kita pergi suatu tempat nih, paling nggak kan dengan networking tadi ataupun jaringan tadi dengan persahabatan tadi, masalahnya hal yang sering lah misalnya bannya pecah bocor, siapa yang dijumpai kalau nggak kawan-kawan yang ada di sekitaran kejadian tadi kan. Apa ya, mungkin macam pesan Pak Wakil Bupati tadi, karena berjenggot, jadi karena aku agak haji sedikit lah ya, karena orang alim gitu. Kalau Ustaz, kalau Bang Dharma bilang tadi silaturahmi, mungkin aku akan perbaiki sedikit, jadi supaya kita lebih erat dalam berjaring, jadi silaturahim, jadi kita berjaring satu rahim yang sama gitu. Kalau rahmi nanti Bang pencerahan berarti. Kalau misalkan rahmi nanti kadang-kadang kita suka silap ya kan, rupanya rahmi mana gitu ya kan. Nah ini kita langsung ya Bang ke materi berikutnya. Secara inherent lah sosial media hampir menjadi kebutuhan pastinya, kebutuhan primer ya bagi sebagian masyarakat Indonesia. Agilitas apa yang mesti kita antisipasi nih dalam membangun jaringan sosial pada saat sekarang, era zaman sekarang ini lah gitu. Gimana menurut pendapat seorang Bang Avena Matondang lah? Apa ya, mungkin untuk membangun apa namanya jaringan yang berbasis sosial media misalnya hari ini gitu, apa ya, mungkin aku lebih, kalau secara pribadi lebih memilih salah satu di antara banyak pilihan. Misalnya
ada yang aku kenal dekat secara fisik misalnya, secara langsung, tapi nggak berkawan di sosial media. Atau ada yang kadang berkawan di sosial media, mungkin secara fisik aku jarang berjumpa gitu. Maksudnya ada beberapa, kalau secara pribadi ada beberapa batas-batasan yang sebenarnya bukan batasan, tapi semacam yang aku buat sendiri gitu ya kan. Oh, kalau misalnya sama pendama aku akui aja ya kan, misalnya di Instagram kan nggak follow back kan gitu ya kan, walaupun abang follow bukan berarti aku nggak mau follow back abang, bukan, cuman aku anggap Tapi sedikit anggu lah ya. Hah? Boleh lah ya. bisa tapi nanti aku follow back. Tapi setelah ini langsung follow back bang. Follow back itu pun ku subscribe itu poinnya. Apa ya, maksudnya ada beberapa hal yang maksudnya dari pribadi aku yang mau ku jaga gitu. Maksudnya kita kenal secara langsung, mungkin di sosial media ada beberapa hal yang kita sejalan, sepemahaman, ada yang tidak gitu. Jadi mungkin daripada itu merusak bentuk hubungan sosial kita yang udah terjalin secara langsung melalui sosial media, ya aku batasi gitu. Walaupun mungkin dalam lingkup hari ini sosial media itu perlu paralel, dia sejalan dengan kehidupan langsung. Jadi itu nanti kebuktikan misalnya setelah cakap-cakap ini atau nanti ku fallback abang, pasti kan kita udah kenal langsung, ku fallback. Nah, waktu terus ku fallback, Putri udah fallback dia ya kan. Jadi berarti tinggal apalah ya, supaya lebih dekat lagi membangun jaringannya. Entah nanti pulang dari sini aku singgah rumah abang, supaya kan jadi lebih dekat lagi kan. Tapi yakin ya, setelah ini kita ke rumah loh. Bisa bang. Bahas-bahas reggae lah gitu ya. Bisa. Karena kita udah berat nih, bahas apa ya, network ya. Bisa. Tapi pada intinya abang setuju lah ya. Setuju ya. Setuju dengan apa namanya, cakap-cakap Tamora lah. Kan termasuk juga membangun network. Ya. Ya. Macam apa ya, mungkin kalau aku lihat misalnya dengan tagline-nya cakap-cakap Tamora, walaupun mungkin dalam kehidupan nyata secara real ada yang kita cakap-cakapkan gitu ya kan. Kalau misalkan orang pasaran bilangnya tebar-tebar kicau lah gitu ya kan. Karena memang cakap-cakap Tamora kita hadirkan juga, kita hadirkan di Tanjung Merawa, memang bukan sesuatu yang formal, tapi gimana kita mengangkat gaya budaya cakapnya anak Tanjung Merawa itu ya pure gitu Ya. jadi nggak ada apa namanya, jaim lah, jaga image dulu, tapi masih dalam hal-hal yang wajar dan sopan gitu. Dan cakap Tamora maksudnya dari beberapa yang postingan yang perhatikan sih memang punya muatan nilai positif yang oke. Kalau misalnya sebagai bentuk cakap-cakap Tamora sebagai satu kanal komunikasi dalam media sosial yang lebih mungkin jangkauannya lebih luas, karena kan dia bisa dinikmati tidak hanya misalnya yang bertempat tinggal di Tamora, misalnya di seberang Tamora misalnya apalah ya, Medan lah misalnya gitu ya kan, atau Medan Amplas, bisa dapat jaringan dari situ. Mana tahu dia mau bangun juga jadi cakap-cakap Amplas, atau nanti aku pulang buat jadi cakap-cakap Johor. Jadi kan kita punya koneksi satu sama lain gitu kan. Oke, terima kasih nih Bung Apri nama Bang. Nanti kita ke season selanjutnya nih. Kita mengarah dulu ke apa nih ya, ke Mbak Cantik lah ya. Mbak Cantik Tanjung Merawa nih. Mbak Putri Atika. MSI ya. Sosiologis. Boleh gitu. Nah, kita tadi udah mengulas atau mengulik dari seorang Bung Apri nama teman, kita mengarah ke Mbak Atika ya. Selaku seorang sosiologis pasti paham nih bagaimana membuat sebuah networking di manapun kita berada. Nah, bagaimana menurut pandangan Mbak Tika selaku sosiolog nih, cara membangun networking di era hari ini, di zaman hari ini? Selanjutnya dalam kacamata sosiolog, apa peluang dan tantangan dalam merealisasikan diri terhadap lingkungan sosial gitu yang kita hadapi setiap hari? Oke, terima kasih Bang Dharma. Ya, sama-sama. Jadi
bagaimana membangun networking dengan lingkungan sosial kita. Nah, sebenarnya tadi Bang Avena tuh udah jelasin secara umum ya, tapi saya mohon izin, sebenarnya yang layak menjelaskan tentang networking sebenarnya Pak Wakil Bupati sih. Karena kita mengetahui bersama Pak Wakil mempunyai jaringan yang luar biasa di masyarakat, dari lintas agama, lintas generasi, lintas etnis, latar belakangnya macam-macam, organisasinya macam-macam. Jadi saya kira Pak Wakil menjadi inspirasi bagi kita semua anak muda, bagaimana kita bisa membangun jaringan di masyarakat tanpa batas-batas juga sebenarnya. Kan kalau sekarang pejabat itu agak elitis ya. Kalau Pak Wakil Bupati, Om Usuk, saya yakin tidak pernah berubah ya. Apalagi asli Tanjung Rawa ya. Iya, asli Tanjung Rawa. Anak Tamora biasanya lebih luwes dalam bergaul. Makanya kita hadirkan memang juga putra Tanjung Rawa yang sudah menjadi bapak kita lah di Kabupaten Deli Serdang. Benar, orang tua kita bersama Orang tua kita bersama. Yang menjadi inspirasi kita juga bagaimana bahwa sekarang kan polarisasi itu cukup sengit ya, artinya masyarakat itu terbelah-belah gitu, menjadi berbagai kelompok, bukan hanya berdasarkan identitas etnis atau agama, tapi juga kelas sosial. Jadi yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama miskin gitu ya kan. Nah, tapi dengan kita bisa membangun jaringan, nah ini pembatas-pembatas yang semu ini, yang abstrak ini bisa kita runtuhkan. Dan juga jaringan sosial ini membantu kita untuk mengurai persepsi dan prasangka-prasangka kita tentang kelompok-kelompok di luar kelompok kita gitu. Artinya misalnya gampangnya nggak seujuanan lah kita gitu Bang, ya kan. Jangan kira oh kalau orang ini begini udah pasti nih sifatnya begini, mana ada yang pasti gitu. Artinya dalam masyarakat kehidupan kan sangat dinamis, hibriditas itu paling utama dalam kehidupan masyarakat. Artinya percampuran, orang bisa karakternya itu ya identitasnya juga bercampur-campur gitu. Jadi misalnya ya, saya sama Bang Avena kan latar belakangnya akademisi. Kita tuh kalau sama orang dalam latar belakang konservatif, nggak ada akademisi, dosen, pakai baju kaos, pakai sneaker, apalagi jenggotnya kayak ahli sunnah ya kan, gondrong. Artinya apa ya, lebih modern ya? Iya, kita sering dikira kurang sahih gitu, Gaul. akademisi. Kadang gaul, kadang disebut juga sok muda gitu ya kan, melawan usia. Tapi memang sok muda atau memang muda? Ya, menurut abang masih muda lagi tadi ya kan Bang, dibandingkan yang senior-senior itu ya. Nah, jadi saya kira apa yang dilakukan Cakap-Cakap Tamora adalah mengumpulkan anak-anak muda, berbicara tentang passion mereka, latar belakangnya, apa yang mereka kerjakan. Itu juga akan membuka jendela wawasan masyarakat luas gitu. Artinya yang sebelumnya saya tuh nggak tahu tuh bahwa di Tamora ini ada magician gitu. Nanti kan tampil ya Bang ya? Ya, mudah-mudahan tampil beliau. Kemudian nggak paham gitu. Ada tuh yang ada nggak hadir ya, yang bintang tamunya tuh dari pemuda Pancasila gitu. Jadi latar belakang yang selama ini tuh saya kalau lihat mana nih anak PP, jangan diseruduk saya ya. Jadi kalau biasanya kan akademisi tuh lihat PP kan, inilah premanisme, keluar teoritisnya kan. Tapi setelah lihat itu, oh ternyata enggak, ternyata mereka punya sudut pandang yang lain, kemudian ternyata punya kepedulian, punya empati juga gitu loh. Jadi saya kira Cakap-Cakap Tamora ini punya peran juga gitu dalam mengurai sekat-sekat yang selama ini ada di masyarakat gitu loh. Gap-gap, nah bener Bang, gap-gap itu. Nah, jadi kotak gue ini ya. terbungkus rapi kan. Nah, makanya kita harus keluar dari sekat-sekat itu tanpa juga meninggalkan prinsip-prinsip pribadi kita, individual harus tetap ada. Prinsip-prinsip itu harus tetap dipertahankan gitu. Jadi jangan sampai juga relasi sosial kita kemudian
menjadikan kita pribadi yang tidak punya karakter, tidak punya prinsip gitu. Jadi prinsip harus bertahan, tapi dalam pergaulan kita harus tetap luwes gitu. Walaupun sebenarnya orang Medan ini, kita ini kan di Sumut terkenal parbada ya kan Bang? Pasti. Ya kan? Suka berantem kita ini ya kan? Awak pun suka juga berantem di medsos Bang. Tapi Orang Batak bilang berbeda. perbada ya kan Bang. Cuman ya kadang konflik-konflik itu, perdebatan-perdebatan itu, perbedaan pendapat itu harus kita hadapi juga. Jangan melulu personal. Bisa jadi itu adalah tatarannya wacana publik, bukan pribadi antar pribadi gitu. Jadi ya saya kira itu sih yang ini yang harus kita sadari bersama. Harus disadari bersama seperti itu. Nah, selanjutnya adanya keterkaitan antara networking dan lobbying ya, pastinya. Bagaimana keterkaitan tersebut menurut Mbak Tika? Menarik nih Bang. Saya itu kan aktif ya di desa, di masyarakat untuk melakukan pemberdayaan misalnya. Jadi networking ini, bermasyarakat ini tentu berkaitan juga dengan lobbying. Karena apa? Misalnya gini, ini yang sering saya lakukan. Kita nggak bisa menyelesaikan advokasi-advokasi di masyarakat tanpa lobby ke pemegang otoritas, pejabat publik misalnya. Jadi saya juga dalam agak konteks keluar ya, misalnya saya kalau dengan mahasiswa, saya selalu bilang bahwa kita itu selain bisa bermasyarakat juga harus bisa lobbying gitu, melakukan lobby gitu. Misalnya Bang, ada masyarakat kita yang rumahnya tidak layak gitu. Nah kita boleh tuh cari bantuan melalui teman-teman anggota dewan. Ada nggak program bedah rumah yang begitu? Nah jadi itu bisa dilakukan. Atau misalnya saya misalnya kan mensupport ada komunitas ibu-ibu di desa saya gitu. Nah jadi saya melobi terus kepala desa agar pengelolaan dana desa ini ramah perempuan. Nah, jadi amanat undang-undang desa tuh begitu Bang. Jadi bagaimana caranya? Nah, Pak Kades itu saya ajak bicara, ngobrol, ngopi, ayolah kita ngopi cerita. Kenapa sih penting? Jadi sekarang nggak boleh lagi musrembang des atau misalnya rapat-rapat itu nggak melibatkan perempuan, harus ada unsur perempuannya. Nah, itu kita advokasi ke situ. Jadi lobbying itu tetap harus berjalan, tetap. Nah, makanya lobbying ini saya kira juga menjadi poin penting juga sebagai bagi anak muda ya, karena jangan sampai anak muda juga nggak bisa bermasyarakat, nggak bisa juga lobbying ke atas gitu loh. Jadi harus luas juga gitu, bisa di akar rumput punya kekuatan, di atas juga punya kekuatan juga. Saya kira itu penting. Tapi Mbak Dika ini kan basicnya juga selalu beristilahnya dosen ya, berarti di lingkup kemahasiswaan gitu. Nah, gimana itu menurut Mbak Dika kalau cara seorang mahasiswa lah untuk kalau kita bilang untuk menjalin sebuah relasi gitu. Kira-kira gimana kalau di lingkungan mahasiswa gitu? Kalau di lingkungan mahasiswa memang berorganisasi itu adalah hal yang penting juga. Karena dari organisasi kita membangun jaringan, bisa berteman, kemudian dan teman-teman ini kita bisa dikenalkan sama teman-teman lainnya gitu. Itu yang pertama, berorganisasi. Yang kedua, saya kira sekarang itu nggak bisa kita bilang bahwa acara ngopi-ngopi itu adalah nggak produktif, ya nggak Bang? Ya, Nah, setuju. pertama, ngopi-ngopi itu adalah ajang untuk membangun jaringan, benar nggak Bang? Nah, jadi karena apa? Kalau kita, misalnya saya itu sering sekali ngopi-ngopi dengan teman-teman aktivis, teman-teman lawyer. Jadi kalau ada tetangga saya yang bermasalah, bisa kita bujuk, tolonglah konsultasi gratis, gitu kan? jadi acara ngopi-ngopi itu ya memang ya sekarang itu adalah ajang untuk kita bangun jaringan. Nah kalau saya Bang juga, misalnya seperti tadi disampaikan juga bahwa silaturahmi itu yang penting. Misalnya gini, saya sebagai silaturahim. Nah, silaturahim. Oh iya ya, silaturahim. Iya. Sunnahnya begitu ya. Kasih pencerahan nanti. Nanti kita salah. Salah kita ya. Silaturahim itu menjadi penting. Misalnya gini, saya junior. Ya. Nih, saya sering tuh berkunjung ke tempat ke rumah senior.
gitu, bersilaturahmi, tanya kabar, apa yang berkembang, apa segala macem, kunjungan gitu. Nah, jangan sampai kita silaturahmi karena ada perlunya aja. Nah, jadi orang bosan nanti kan bang. Jadi silaturahmi ini begitu. Nah, sehingga dari ngopi-ngopi, silaturahmi ini tadi, kemudian kita bisa ya membangun jaringan. Jaringan ini gunanya macam-macam kan bang. Misalnya CCT aja sekarang jaringan begini bisa dapat sponsor biblo. Karena networking ini kan luas kan, Benar. universal pastinya, bukan hanya di bisnis ataupun apa, pertemanan juga kan. Bisa di bisnis, bisa di Politik, ya. bisa di macam-macam. Macam-macam. Iya. Apalagi politik menjelang tahun politik ya kan bang. Wah berguna kali tuh networking. Senggol terus. Oke, Ya, tapi saya kira itu. artinya Mbak Atika juga sangat setuju lah ya, bahwasanya di Tanjung Merawan ini cakap-cakap Tamora kita hadirkan, dan pastinya kita berusaha untuk mengedukasi lah ya, mengedukasi anak-anak muda dengan Tanjung Merawa gitu, yang tadinya nggak tahu siapa, ternyata yang dibilang Mbak Atika musician misalnya nggak tahu nih di Tanjung Merawa, tapi ada gitu. Berarti kan Benar. Atlet juga. apakah menurut Mbak Tika di Tanjung Merawan ini anak muda sangat memerlukan wadah? Nah, CCT ini termasuk kan platform digital yang pertama yang ada di Tanjung Merawan. Ya, Dan juga yang dikelola secara serius saya kira. Pastinya. Mungkin ada sebelumnya teman-teman dari Tamora yang buat podcast, YouTube, apa begitu. Tapi saya kira CCT yang lebih serius gitu mengelola platform ini gitu. Dan makanya sekarang rame itu karena memang digeluti, memang serius ya Bang Dharma dan tim kreatif ya untuk mengelola platform digital ini. Dan kita harus apresiasi, saya terus terang secara pribadi apresiasi itu karena selama ini nggak ada platformnya yang begitu. mungkin Artinya, ada, mungkin ada, cuman Cuma mungkin tidak konsisten. nggak konsisten gitu. Kalau sekarang kan CCT kan seminggu berapa kali bang? 3 kali ya ada ya? Bahkan Lebih kemarin ya? di bulan pertama dan bulan kedua tuh tiap hari. Wah, sempat tiap Tapi hari. karena memang berhubung kita juga tim kreatif juga kerja, host Iya. juga kerja, kita buat seminggu 3 kali. Nah, Dan seminggu 3 bahkan kali. awalnya itu di live Facebook, Sekarang udah ada sekarang YouTube ya? di YouTube. Nah, luar biasa. Jadi saya kira itu harus diapresiasi karena kanal ini platform agak payah bilangnya kan, Bang. Kanal lah ya. Kanal ini saya kira menjadi wadah yang luar biasa untuk anak-anak Tanjung Merawa untuk juga berkegiatan positif. Artinya kalau dia punya kegiatan positif, bisa berprestasi. Nah, CCT itu kasih tempat loh untuk publikasi apa kegiatan dia, kreativitas dia, karya-karya dia kan. Nah, jadi saya kira ini langkah yang luar biasa. Saya sangat apresiasi ini. Bahkan ke depan kita mau juga lakukan door to door ya, untuk Roadshow kali ya, Bang? door to door, lebih ke rumah-rumah. Wah, Setelah itu apa namanya? rumah saya dulu nggak bang? Sama sekolah ya, ke Oh, iya, sekolah. sekolah. Rencananya juga ke sekolah, karena juga ada juga tambahan nih dari kawan-kawan Jakarta Mora, dari kawan-kawan dari Support di kegiatan ini, termasuk Mas Puput itu. Mas Puput juga saran ke kita, cobalah masuk ke sekolah-sekolah, kan bisa memberikan edukasi nih tentang media sosial yang melakukan media sosial yang baik gitu. Jadi beliau bilang masuklah dulu, kalau memang sekolah lain belum, ini tunggal kita siap untuk Keren, jadi keren, keren. apanya? Jadi yang Sekolah yang pertama, pertama ya, Bang, ya? sekolah yang Ya. pertama yang kita Keren, keren. datang ke sana. Iya, iya. Saya kira itu langkah yang luar biasa, apalagi kita tahu sendiri di Tunggal juga punya kanal digital juga bang, Pasti. ada dan mereka tuh ada jurusan broadcasting ya mas ya, sehingga relevan sekali dengan CCT Ya. gitu, sangat relate, nyambung gitu. Dan supaya juga kreativitas ini kan juga mencegah tindakan-tindakan negatif dari anak muda, Ya, ya. Nah, sehingga lebih produktif lah ke depan. Saya kira Terima ini. kasih nih Mbak Tika, luar biasa nih untuk apa namanya, untuk pencerahan lah ya, pencerahan juga buat anak-anak muda gitu. Anak-anak muda lah khususnya, karena para senior kita pasti udah lebih tahu lagi tuh tentang networking ya. Termasuk kayak Mbak Tika bilang tadi, Bapak Wakil Bupati Deli Serdang ya, Bapak Yusuf Siregar. Nah,
Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya nih. Ini luar biasa kok Mas Sutris ini. Mas Sutris owner BL Space Coffee nih. Bahkan setiap hari kita ketemu di BL Space Coffee. Diskusi-diskusi hangat, minum-minum kopi, sehingga apa? Terjalin itu tadi, networking tadi gitu. Nah, apa saja nih manfaat networking nih Mas Sutris dalam dunia bisnis nih? Karena Mas Sutris juga mungkin basicnya di bisnis gitu ya. Walaupun kemarin sempat cerita bahwasanya basicnya itu di dosen ya, Guru matematika. guru matematika ya. Nah, jadi apa saja nih manfaat networking dalam dunia bisnis nih atau usaha, dan apa alasan pentingnya networking dalam membangun bisnis gitu? Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Ya, ya, terima kasih kembali. cakap-cakap Tamora ya. Ya. Mungkin karena cakap-cakap Tamora ini kita di sini dari mulai desa, Pak Kepala Desa, Pak Azman, terima kasih dari kecamatan, Pak Camat, Pak Ismail, selamat hadir Pak, dan dari tingkat kabupaten juga Pak Yusuf. Nah, dan teman-teman sekalian semua tetap semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sebetulnya saya baru muncul, artinya gini, waktu yang nama di Cipandu ini kan Mas Heru. Nah, Mas Heru ini karena ada tugas khusus berhalangan, jadi saya yang mewakilinya. Nah, ini salah satu juga untuk dari networking tadi. Jadi networking tadi itu apabila salah satu teman kita tidak ada, kita dapat mewakilinya. Jadi untuk BL ini memang dari anak-anak Tanjung Rawa juga. Jadi kita ada 3 orang, Mas Heru, saya, Sutris, dan Mas Ian. Nah, makanya tadi dikenalkan bahwa saya pernah jadi, kalaulah dari guru matematika itu 6 tahun. Saya kuliah di USU, S1 Matematik, dan saya ngajar sampai 6 tahun, itu jurusan matematik. Sebetulnya apa sih kurangnya? Matematik itu kan pelajaran yang paling banyak di sekolah. Semua. Kalau olahraga paling 2 les, kesenian 2 les. Tapi kok matematik itu paling banyak. Makanya kok masih kurang gitu. Makanya kita harus itu tadi move on, cari pengalaman. Karena kita bicara bisnis, akhirnya ya saya juga waktu itu berubahnya karena ada dari program Deli Serdang. Waktu itu ada bapak saya kan pengusaha keramik zaman Pak Maimaran dulu Pak, zaman Pak Maimaran dulu termasuk aset Deli Serdang. Jadi waktu ada pelatihan saya mewakilinya. Nah di sana waktu pelatihan itu bahasanya, oh ternyata jadi pengusaha itu lebih enak. Artinya mana? Tak terbatas. Ya. Tak terbatas. Artinya kalau tingkat guru sekian, tingkat PNS sekian, ABRI sekian. Pokoknya kalau misalnya yang biasa-biasa dari pabrik sekian. Tapi kalau misalnya bisnis itu tidak terbatas, tidak terukur. Makanya tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan mengenalkan diri bahwasanya saya memang baru muncul dan baru dikasih tahu semalam juga kan gitu untuk menggantikan Mas Heru. Jadi saya termasuk salah satu owner BL Kopi. Saya juga punya perusahaan yang namanya PT Surya Nusa Indah Jaya. Itu bergerak di bidang alkes laboratorium. Saya direktur dari perusahaan tersebut. Dan saya punya ternak bebek petelur 5.000 ekor. Dan saya juga punya sama teman-teman untuk pembuatan printing di Labura. Artinya apa? Ya kalau memang dari segi bisnis oke, saya yang bicara boleh, nggak masalah. Artinya memang kita bergerak di bidang itu. Jadi artinya saya yang namanya bisnis itu tetap proses. Proses, kita bangun jaringan, kita bangun teman-teman, kita bangun kesepakatan bersama. Jadi itu tadi untuk networkingnya apa sih tujuan bersama? Pasti karena namanya bisnis
pasti untung kan begitu. Nah, makanya kalau cerita-cerita bisnis ini dari bahasa networking aja, net berarti kan jaring. Seperti filosofi nelayan itu kan kalau pakai pancing kan dikit dapatnya. Tapi kalau pakai jaring pasti banyak dapatnya kan gitu. Nah, artinya makin banyak jaring yang kita tebar, makin besar yang kita buat untuk menangkap ikan, berarti makin banyak hasil yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi saya dari BL dapat, dari perusahaan dapat, dari peternakan dapat, dari pendidikan dapat. Jadi banyak aset kita untuk membuat mesin-mesin uang. Jadi anak-anak muda nanti kalau mau konsultasi bisa, karena memang semuanya itu proses. Untuk saya sendiri pribadi itu berawal dari sama teman-teman yang networking tadi, dari 10.000, 20.000 itu kita kumpulkan sampai sekarang miliaran kan begitu. Artinya apa? Semuanya proses. Semuanya proses. Awalnya juga yang 20.000 tadi itu kita kumpulkan, udahlah nanti kalau lebaran kita ambil sama-sama untuk THR-an. Ternyata waktu itu bisa mencapai 5 juta. Loh, kok besar gitu? Oke, kita bangun lagi, kerjasama lagi, sampai akhirnya saat beli alat 1, 2 alat 1. Makanya bisnis itu berkembang. Nah, kalau dari segi bisnis untuk networking ini, kalau kita lihat sekarang inilah, kalau kita lihat seperti ojol, kalau driver sekarang ini kan, terus makanan-makanan yang apa itu semuanya pakai jaringan semua. Makin banyak jaringan, makin besar. Artinya apa? Ya ladangnya, tempatnya, untungnya juga pasti makin besar kan. Nah, untuk teman-teman sekalian semuanya, tadi saya bilang rasanya kalau untuk networking kita ini, untuk dalam bisnis ini, teman-teman harus tahu juga bahasanya kalau untuk membangun bisnis itu ya kita sharing-sharing lah. Bahasanya dulu untuk yang namanya modal, kita kan bukan dari akar yang kuat ini. Kita dari ya biasa-biasa saja. Tapi saya punya pengalaman di tahun 2010 itu kita dengan tidak ada modal, tapi kita punya keyakinan kita akan maju. Waktu itu ada perusahaan dari Jakarta yang sanggup memberikan kita, artinya secara bisnis kita jual alat, mereka bisa kasih pinjaman kita 1 miliar. Alhamdulillah waktu itu dicicil selama 1 tahun. Itu luar biasa, tanpa agunan, baru kenal, tapi mereka sanggup memberikan kita 1 miliar. Tapi kita lihat, begitu tinggal seberapa ratus juta, jadi 100 jutaan waktu itu, mereka ngomong ke kita, sebetulnya waktu itu kita sanksi ragu gitu. Kalian orang Medan, kalian baru kenal, tapi kami kok bisa ngasih kalian tuh kredit 1 miliar. Tapi ngomongnya setelah mau selesai gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat, sebetulnya waktu itu dia bilang dulu orang yang baru kenal itu paling banyak kami kasih utang itu 50 juta. Yang lama itu paling banyak 200 juta. Kenapa sama kalian kami bisa sanggup yakin 1 miliar tanpa agunan, baru kenal lagi? Itu ngomongnya memang begitu mau selesai. Nah, makanya kalau yang namanya bisnis apapun semuanya, yang kita jaga itu harus kepercayaan, jujur, percayaan. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Kita harus jaga kepercayaan. Apapun ceritanya itu harus kita jaga. Poinnya kepercayaan tadi. Poinnya kepercayaan. Ya, makasih nih Mas Putris, karena memang durasi kita udah saatnya nih. Nah, kita ke Bung Afina Matontang nih. Closing statement lah ya, closing statement dari Bung Afina Matontang dan harapan nih buat Cakap-Cakap Tamora ke depan, pesan dan harapan. Apa ya, mungkin pesan harapannya singkat aja, channel Cakap-Cakap Tamora cepat kembang,
jaringan di Tamora juga semakin bagus. Dan mungkin apa ya, sarannya mungkin CCT mungkin bisa diganti jadi apa ya, cepat-cepat terjalin gitu ya. Atau jadi platform baru ya. platform baru, atau misalnya menjelang 2024 jadi cepat-cepat terpilih gitu. Nah, maksudnya kan itu jadi apa ya, satu hal yang kita tangkap bersama, maksudnya jadi itu yang fleksibel supaya kita bisa merangkul semuanya dalam satu wadah. Misalnya katakanlah CCT, Cakap Tamora, jadi apa gitu, tapi ya dari dalam bentuk yang lebih luwes gitu ya. Ya, terima kasih Bung Abinawan Tondang buat apa ini pendapatnya malam hari ini. Berikan aplaus dulu buat Bung Abinawan Tondang. Nah, selanjutnya kita ke Mbak Atika, Putri Atika. Closing statement dan harapannya buat CCT ini dan kedepannya. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan. Nah, ada dua yang saya ingin sampaikan untuk closing statement malam hari ini. Yang pertama, saya harap CCT ini menjadi platform ruang publik anak Tanjung Merawa, di mana bisa meramaikan wacana diskusi publik gitu. Nah, semakin ramai diskusi publik di ruang publik, maka semakin sehatlah demokrasi kita. Nah, jadi semakin ramai anak-anak muda untuk bicara di ruang publik, berpendapat, berkreasi, maka di situ berarti indeks demokrasi kita juga baik gitu, sehat gitu, karena orang bisa menyalurkan pikirannya, idenya, kreativitasnya, karyanya di ruang publik. Saya kira CCT punya peran dalam mewadahi aspirasi anak muda ini. Yang kedua, saya harap melalui CCT terbangun jaringan anak muda di Tanjung Merawa yang lintas latar belakang gitu. Kalau bisa jangan anak muda aja, bisa juga anak muda dengan senior-senior lebih. Dan ke depan kita sudah ada juga memang jaringan ke disabilitas. Disabilitas juga. Nah, jadi artinya dengan lintas latar belakang, mau dari organisasi apa, mau etnis apa, agama apa gitu, kita nyatu nih di CCT sehingga kita nggak terpolarisasi dan ujungnya berkonflik gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih Mbak Tika. Ya, berikan aplaus nih buat Mbak Tika malam hari ini. Kita ke Mas Sutris ya, selaku owner BSP Kopi. Apa closing statement lah, apa harapan Mas Sutris nih buat pesan lah ya, pesan dan harapan buat CCT lah, Cakap Tamora. Ya, pesan kita terus maju untuk CCT, karena dengan ada CCT ini ya kita semuanya dapat informasi yang update, dapat membagikan sharing-sharing informasi. Atau kalau kita lihat seperti kalau kita di BL ini, BL juga bagi suatu wadah. Karena BL juga bukan hanya CCT aja, artinya dari promosi-promosi yang lain seperti Biblo juga bisa tampil di sini. Artinya kita berkolaborasi. Berkolaborasi. Waktu itu juga ada yang reunian, mereka donor darah di sini juga, gitu. Terus ada yang banjir, kita bantu sama-sama. Jadi tidak tertutup peluang untuk kita berbagi bersama, membuka jaringan tadi, biar kita maju bersama-sama, menikmati bersama-sama untuk anak-anak Tanjung Merawa sesuai dengan tujuan dari CCT. Oh ya, terima kasih Mas Sutris buat harapan ya, pesan dan harapannya buat Cakap Tamora pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat kawan Cakap Tamora yang sudah hadir ini, sudah beramai-ramai di BSP Kopi. Nah, sebelum tutup acara kegiatan talkshow Cakap Tamora ini, kita ada kuis nih. Ada kuis buat kawan-kawan Cakap Tamora yang hadir pada malam hari ini. Nah, kuis pertama itu kita akan mempertanyakan nih kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Ini saya tunjuk aja langsung ya. Saya tunjuk langsung nih. Mas ini Mas, yang tengah. Ya. Nah, kita punya apa ya? Kita punya support by Biblo nih. Nah, Biblo ini
menurut abang, dan abang pasti tahu nih, di tengah-tengah kita ada juga nih tulisannya gitu. Siapa yang karya siapa ini untuk Biblu parfum sendiri? Kalau misalnya bisa menyebutkannya, kita kasih nih parfum. Kita kasih parfum. Satu buah parfum buat abang. Namanya kurang tahu tapi pasti Tanjung Merawat. Iya pasti Tanjung Merawat, tapi belum tepat bang, belum tepat. Ada tuh bang, ada di sekitar sini bang. Orangnya tahu. Iya tapi karya siapa? Ada tuh bacanya di situ. Abang lihat sebelah kiri. Salah bang, bukan karya anak bangsa bang. Ada lagi bang. Cepat bang, 30 detik nih bang, dari sekarang, belum nggak batal. Siswa-siswi perguruan perusahaan YP Dwi Tunggal. Iya, oke, karena sebenarnya udah batal nih bang, karena abang tuh yang nyebut. Tapi bukan abang tuh yang ditanya ya kan, tapi nggak apa-apa. Ke depan bang, ini kita kasih satu parfum buat abang. Selanjutnya ada 2 buah lagi nih ya, ada 2 buah merchandise. Nah, pertanyaan selanjutnya buat kawan-kawan Cakap Tamora nih, 7 tangan yang tahu aja lah ya. Maksud saya sebut, saya tunjuk orangnya. Kita ada talkshow Cakap-Cakap Tamora, pastinya juga ada juga di platform digital ya Cakap-Cakap Tamora. Nah, apa tagline Cakap-Cakap Tamora? Ada yang tahu bisa tunjuk tangan? Tagline Cakap-Cakap Tamora. Gak ada ya? Gak tahu nih? Ya? Siapa? Sebutkan. Ya, angkat tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan nih. Abang nih depan nih. Apa tagline nih bang? Wah, keren. Berhasil. Depan bang, depan. Kita kasih mainan kunci nih. Dari Biblu Parfum pastinya. Oke, satu lagi nih buat kawan-kawan semuanya, tetap masih dari Biblu Project ya. Oke, satu lagi pertanyaannya gampang nih, gampang. Siapa owner Biel Space Coffee yang ada di seputaran kita nih? Sebutkan, siapa? Angkat tangan, yang mana? Yang ujung. Ya, ya. Ya, kemari bang. Abang di situ aja. Siapa? Siapa? Oh, Pak Sutris. Ya. Sini bang, berhasil bang, sini bang. Ya, kita kasih merchandise berupa gantungan kunci bang. Bisa digunakan untuk sepeda motor. Kunci sepeda motor maksudnya. Ya, berhubung waktu sudah larut juga 1 jam bersama kita talkshow Cakap-Cakap Tamora. Ini terima kasih nih buat Bung Afena Matondang, buat Mas Sutris, buat Mbak Atika ya. Terima kasih buat malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan, kita cakap-cakapkan pada malam hari ini bisa memberikan edukasi ya, manfaat, dan bisa menginspirasi nih buat seluruh anak muda milenial Tanjung Merawat dan seluruh masyarakat Tanjung Merawat. Nah, saya Dharma Utasud mundur diri dari talkshow Cakap-Cakap Tamora beserta para narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.